Film diawali dengan penampakan sebuah pelabuhan di daerah Vladivostok, sebelah timur Rusia. Seorang inspektur Rusia yang bernama Grinko, sedang melakukan investigasi pembunuhan terhadap bandar narkoba bernama Nozim dari kelompok Ruksan. Dia mendapat laporan dari detektif setempat bahwa pembunuhan itu terkait dengan perseteruan gembong narkoba kelompok Ruksan dengan kelompok Tajik. Dalam kejadian itu, setelah membunuh Nozim, mereka juga membawa kabur narkoba dan sejumlah uang. Scene berpindah pada sebuah pertemuan di Beijing, China, di mana ada sebuah LSM yang berasal dari sebuah gereja di Amerika mengadakan acara perpisahan. Mereka akan meninggalkan China dan kembali ke Amerika setelah misi mereka selesai, yaitu membantu anak-anak yang kurang mampu. Di antara mereka, ada sepasang suami istri yang ikut dalam misi tersebut. Mereka adalah Roy dan Jesse. Mereka terlihat bahagia karena misi mereka sudah selesai, dan akan kembali pulang kampung. Keesokannya, mereka langsung pulang kampung ke Amerika. Di saat yang lain naik pesawat, mereka memilih untuk naik kereta api dari Beijing menuju Moskow dengan melewati Mongolia, lalu baru naik pesawat menuju Amerika. Mereka ingin melakukan sedikit traveling sambil menikmati indahnya alam Siberia. Perjalanan panjang pun dimulai dengan menaiki kereta Trans-Siberian, jalur kereta terpanjang di dunia. Mereka menikmati pemandangan tembok besar Cina dan hamparan padang luas Mongolia. Di dalam kereta, Jesse yang memiliki hobi memotret, menyalurkan hobinya. Beberapa orang Rusia yang berada di dalam kereta menjadi objeknya. Mereka sangat menikmati perjalanan tersebut. Di saat makan siang, mereka bertemu dengan sesama orang Amerika. Orang itu memperingatkan mereka agar berhati-hati dengan polisi Rusia, karena polisi Rusia sangat tidak bersahabat dengan orang Amerika. Setelah melakukan hubungan suami istri di dalam kamar kereta, Jesse tertidur sangat pulas. Sepasang kekasih yang baru naik dan memasuki kamar yang sama membuat dia terbangun. Roy yang sudah tahu sebelumnya, memperkenalkan mereka kepada Jesse. Mereka bernama Carlos dan Abby, berasal dari Spanyol. Kereta berhenti di Zabaikals, perbatasan Mongolia dengan Rusia untuk istirahat. Jesse kembali dengan kameranya. Pasangan anak muda yang baru dia kenal itu pun menjadi objeknya. Perjalanan mereka sampai di daratan Siberia. Kereta Trans-Siberian membelah hamparan hutan Siberia yang diselimuti salju. Di dalam kereta, Roy dan Jesse terlihat akrab dengan teman sekamar mereka Carlos dan Abby. Mereka pun saling berbagi cerita. Keesokannya, Jesse masih melakukan hobinya. Suatu ketika, dia terlibat percakapan berdua dengan Carlos di dalam kamar kereta. Carlos memperlihatkan beberapa buah boneka khas Rusia bernama Matryoshka. Carlos pun menerangkan tentang boneka tersebut, di mana Jesse terlihat sangat menyukainya. Kereta pun berhenti di Irkutsk. Kedua pasangan ini bertambah dekat. Roy dan Carlos pergi berjalan berdua menikmati pemandangan kereta tua. Di sini Roy bercerita kepada Carlos, kalau perjalanan yang mereka lakukan untuk mencoba memperbaiki hubungan pernikahannya dengan Jesse. Ternyata, pernikahan mereka ada sedikit masalah. Di saat bersamaan, Jesse dan Abby saling bercerita tentang kehidupan mereka sebelumnya. Jesse ternyata sebelum kenal dengan Roy merupakan seorang gadis yang liar. Dia kabur dari rumah sejak umur 16 tahun. Dia juga pernah dipenjara saat remaja. Hanya saja, semenjak bertemu dengan Roy kehidupannya mulai berubah. Sementara Abby bercerita kalau dia tidak memiliki tempat untuk dituju. Dia sudah tidak memiliki keluarga lagi. Yang dia inginkan adalah membeli kembali sebuah rumah di daerah Seattle yang telah dijual oleh kakeknya. Di mana dekat rumah tersebut ada danau dengan pemandangan yang indah, dia sangat menyukainya.
Kereta Trans-Siberian kembali berjalan membelah hutan Siberia. Setelah duduk beberapa lama, Jessie baru menyadari kalau dia belum melihat suaminya Roy. Dia pun mencari ke sana kemari tapi tidak ketemu. Jessie mulai kelihatan gelisah. Setelah berbicara dengan kru kereta, ternyata Roy ketinggalan. Kru kereta berkata kalau Roy akan menaiki kereta berikutnya. Dia menyuruh Jessie untuk menunggu Roy di pemberhentian selanjutnya esok hari, yaitu di Ulyanovsk. Kereta pun berhenti di Ulyanovsk malam hari. Jessie dan Carlos serta Abby beristirahat di sebuah hotel. Jessie langsung pergi mencari tahu tentang keberadaan Roy dengan meminta tolong kepada resepsionis hotel. Resepsionis pun menelpon ke stasiun tempat Roy ketinggalan. Hanya saja dia tidak mendapat jawaban tentang keberadaan Roy. Jessie semakin gelisah, apalagi ini Rusia, tempat yang kurang aman bagi turis Amerika. Di pagi hari di kamar hotel, Jessie yang masih cemas memikirkan Roy, didatangi oleh Carlos untuk menumpang mandi karena air di kamar mandinya tidak menyala. Tanpa curiga, Jessie pun mempersilahkannya. Sesaat kemudian, Jessie mendapat kabar kalau Roy sudah diketahui keberadaannya. Setelah berteleponan dengan Roy, hatinya pun langsung senang dan merasa lega. Roy akan sampai dengan kereta 4 jam lagi. Karena kereta baru akan berangkat 4 jam lagi, Carlos mengajak Jessie untuk melihat sebuah pemandangan indah di dalam hutan Siberia. Jessie yang awalnya menolak, akhirnya mau ikut dengan Carlos setelah Carlos mengingatkan hobinya, yaitu memotret. Mereka pun pergi menuju tempat tersebut dengan menaiki sebuah bus menelusuri hutan. Sesudah dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa kilometer, akhirnya sampai juga di tempat yang mereka tuju. Yaitu, sebuah gereja tua yang banyak dihiasi lukisan. Jessie kelihatan senang dan langsung mengeluarkan kameranya. Hobinya pun langsung dia salurkan. Tak berapa lama, kejadian yang tak diharapkan pun terjadi. Carlos yang tidak tahan melihat kecantikan Jessie, mencoba mencumbui dan menidurinya. Jessie yang tidak terima dengan perlakuan Carlos, terpaksa melawan. Di mana akhirnya Carlos mati setelah dipukul beberapa kali oleh Jessie dengan menggunakan kayu. Dengan wajah pucat dan cemas, dia meninggalkan Carlos dan kembali ke penginapan dengan seorang diri. Saat yang ditunggu Jessie telah tiba. Akhirnya Roy datang. Dia menyambut dengan rasa bercampur aduk, antara senang dan cemas. Perjalanan dilanjutkan kembali. Jessie tidak menceritakan tentang kejadian yang dia alami kepada suaminya. Sementara itu, Abby sibuk mencari kekasihnya Carlos. Jessie yang melihat kepanikan Abby, hanya bisa melihat dan membiarkannya. Di dalam kereta, mereka sekamar dengan Inspektur Grinko. Di sini, Inspektur Grinko mulai muncul kembali. Sepertinya penyelidikan Inspektur Grinko tentang pembunuhan bandar narkoba Nozim di pelabuhan Vladivostok mengarah kepada Carlos dan Abby. Jessie yang habis melakukan pembunuhan terhadap Carlos, semakin pucat setelah mengetahui teman sekamarnya adalah seorang inspektur polisi. Ketika makan siang, Inspektur Grinko berpura-pura bertanya tentang Carlos dan Abby. Dia belum memberitahu tentang penyelidikannya. Dia juga bercerita tentang para penyelundup narkoba yang sering melintasi Rusia. Masalah dan ketakutan Jessie mulai bertambah saat dia menemukan matrioska milik Carlos ada dalam tasnya. Dia mulai curiga kalau Carlos dan Abby adalah komplotan penyelundup narkoba. Jessie ingat saat Carlos menumpang mandi. Ternyata Carlos menaruh matrioska yang berisi narkoba ke dalam tasnya saat dia menumpang mandi untuk menghindari razia. Dia pun mencoba mencari tahu apakah isi dari matrioska itu. Dia kaget dan terkejut ternyata isinya memang narkoba. Ternyata Carlos dan Abby adalah benar komplotan penyelundup narkoba. Jessie pun bertambah pucat dan cemas. Saat sampai di pemberhentian berikutnya, Jessie mencoba membuang narkoba tersebut. Berulang kali dia mencoba membuangnya tapi tidak berhasil. Dia selalu diikuti oleh Inspektur Grinko yang selalu bertanya tentang Carlos dan Abby. Kereta kembali berjalan. Inspektur Grinko mulai memperlihatkan kecurigaannya kepada Jessie. Kali ini dia membawa temannya yang bernama Kolzak untuk menanyai Jessie tentang Carlos dan Abby. Jessie kembali menjawab dengan berbohong. Dia semakin gelisah dan ketakutan. Roy tanpa sengaja menemukan matrioska di dalam tas Jessie.
Di sini Jesse terpaksa menceritakan semuanya kepada Roy, kecuali pembunuhan yang dia lakukan terhadap Carlos. Akhirnya mereka memberitahu hal tersebut kepada Inspektur Grinko. Setelah mendengar keterangan dari Jesse, Inspektur Grinko masih bertanya-tanya tentang keberadaan Carlos dan Abby. Inspektur Grinko yakin Jesse mengetahui keberadaan mereka, hanya saja dia tidak mau memberitahu. Untuk melanjutkan penyelidikan, semua tas dan koper milik Jesse dan Roy diperiksa. Jesse semakin ketakutan tatkala Inspektur Grinko hampir mengetahui keberadaan Carlos saat dia mengecek kamera Canon miliknya. Di pemberhentian berikutnya, dengan wajah sedih Jesse menghapus semua file foto yang ada di kameranya. Sebelum naik kereta, dia menyempatkan memotret Inspektur Grinko dan temannya. Kereta kembali berjalan menuju Moskow. Roy dan Jesse yang merasa masalah mereka telah selesai, ternyata keliru. Tatkala Jesse pergi ke gerbong restoran untuk mengambil makanan, dia hampir terjatuh dari kereta. Karena, beberapa gerbong yang berada di belakang telah diputus. Yang tersisa hanya 4 gerbong di depan. Roy akhirnya datang membantu Jesse. Mereka mulai panik setelah mengetahui orang-orang sudah tidak ada di dalam gerbong kereta yang tersisa. Mereka menemukan Inspektur Grinko dan Kolzak di gerbong terdepan. Ternyata, ulah dari semuanya adalah Inspektur Grinko dan Kolzak. Inspektur Grinko ingin menggali informasi tentang keberadaan Carlos. Dia yakin Jesse mengetahuinya, tapi untuk kesekian kalinya Jesse berbohong. Kereta pun berhenti di tengah hutan Siberia. Mereka digelandang pada sebuah gudang. Di sana mereka bertemu dengan Abby yang sudah luka parah karena disiksa. Roy dan Jesse semakin ketakutan. Di sini Inspektur Grinko mulai menceritakan semuanya, bahwasannya Carlos dan Abby adalah penyelundup narkoba. Mereka membunuh bandar narkoba Nozim di pelabuhan Vladivostok dan mencuri narkoba dan membawa kabur sejumlah uang. Mereka juga mengetahui, ternyata Inspektur Grinko bekerja untuk kelompok Ruksan. Dia mencari Carlos untuk menemukan kembali uang yang dibawa kabur. Sementara Kolzak merupakan salah satu anggota kelompok Ruksan. Inspektur Grinko kembali mencoba menggali informasi dari Jesse. Dia tahu kalau Jesse mengetahui keberadaan Carlos. Jesse yang tidak mau dipenjara karena telah membunuh, terpaksa kembali berbohong. Inspektur Grinko dan Kolzak memberi waktu 5 menit kepada Roy dan Jesse untuk berunding. Dia ingin Roy membujuk Jesse untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi untuk kesekian kalinya, Jesse tidak mau bercerita kepada Roy tentang pembunuhan itu. Mereka akhirnya kabur lewat pintu belakang, dan meninggalkan Abby yang terluka parah. Inspektur Grinko dan Kolzak yang mengetahuinya langsung mengejar dengan tembakan. Pengejaran pun sampai ke dalam kereta api. Roy yang tidak mengerti menjalankan kereta, mencoba dengan memencet beberapa tombol yang mengakibatkan kereta berjalan mundur. Perkelahian pun terjadi di dalam kereta, di mana Roy pingsan karena mendapat pukulan dari Kolzak. Drama terjadi di dalam kereta tatkala Kolzak yang ingin menembak ditahan oleh Inspektur Grinko. Karena dia tidak mau ada orang Amerika yang mati di daerahnya. Sekali lagi dia bertanya dengan bentakan yang serius kepada Jesse tentang keberadaan Carlos. Jesse akhirnya mengakui kepada Inspektur Grinko kalau dia telah membunuhnya. Sesaat kemudian, kereta mereka yang berjalan mundur, dihajar oleh kereta yang diisi oleh tentara Rusia. Setelah terjadi tabrakan, beberapa tentara Rusia memasuki gerbong mereka. Di saat bersamaan, Inspektur Grinko langsung membunuh Kolzak dan berkata kepada tentara bahwasannya dia adalah polisi narkotika. Dia menyelamatkan orang Amerika yang diculik oleh bandar narkoba Kolzak. Jesse yang mengetahui kalau Inspektur Grinko berbohong, tidak dapat berbuat apa-apa karena dia terluka parah akibat tabrakan. Sementara suaminya Roy masih pingsan. Ketika Jesse mendapat pertolongan dari tentara Rusia, dia mencoba memberitahu tentang semuanya. Hanya saja tentara Rusia tidak menanggapi karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Inspektur Grinko pun pergi meninggalkan tempat kejadian. Sementara Jesse hanya bisa melihat kepergian Inspektur Grinko tanpa bisa berbuat apa-apa. Roy, Jesse dan Abby mendapat pertolongan dari tentara Rusia. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Beberapa hari kemudian, 2 orang polisi Rusia menemui Roy dan Jesse di hotel di kota Moskow.
Polisi itu mengatakan kepada Roy dan Jesse kalau sekarang Inspektur Grinko adalah seorang buronan. Sementara Carlos adalah seorang penjahat yang selama ini dicari-cari oleh Interpol. Sedangkan Abby sedang dalam perawatan. Dia tidak memiliki catatan kriminal dan akan segera dipulangkan ke negaranya. Jesse berpura-pura bertanya tentang keberadaan Carlos, apakah sudah ditemukan. Polisi itu menjawab bahwasannya cepat atau lambat Carlos akan ditemukan. Mendengar itu, Jesse sedikit agak lega. Keesokannya, mereka langsung pulang kampung dengan pesawat dari Moskow. Saat menuju bandara, Jesse menyempatkan diri menjenguk Abby di rumah sakit. Di sini, Jesse memberitahu tentang semuanya kepada Abby. Di dalam pesawat, Jesse masih merahasiakan tentang pembunuhan itu kepada suaminya Roy. Sedangkan Roy ingin melupakan semua yang telah terjadi di Rusia. Mereka pun pulang menuju Amerika. Scene terakhir, ada Abby yang pergi mencari mayat Carlos. Setelah menemukan mayat Carlos, dia juga menemukan uang yang mereka curi dari bandar narkoba Nozim. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya, karena keinginannya untuk kembali membeli rumah kakeknya di daerah Seattle, yang memiliki danau dengan pemandangan yang indah akan segera terwujud. Dan film Trans-Siberian 2008 berakhir alias tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Trans-Siberian 2008. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.